Media dibungkam, kebebasan berpendapat dimatikan, seolah-olah negara kesatuan Republik Indonesia ini hanya milik dari segelintir orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Saya sendiri merasa terkejut ketika ada pemberitaan yang mengatakan bahwa Najwa Shihab diancam, Najwa Shihab diintimidasi. Mereka adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Bahkan mereka berani untuk mengirimkan pesan kepada tim narasi, diam atau mati. Ini adalah ancaman serius kepada kita-kita yang bergelut dalam media sosial, kepada kita-kita yang adalah penggiat media sosial. Sudah waktunya kita harus kompak, kita harus bergandeng tangan, kita harus bersama-sama untuk melawan bentuk-bentuk intimidasi, bentuk-bentuk kezoliman yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ini. Negara Indonesia adalah negara demokrasi. Kebebasan berpendapat sudah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan tak ada seorang pun yang bisa melarang kita untuk tidak boleh mengkritisi atau tidak boleh berbicara. Dengan demikian, saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama menyimak cuplikan-cuplikan video berikut ini. Dan yang lebih spesial adalah cuplikan terkait dengan bentuk intimidasi, bentuk pembungkaman yang ditujukan kepada Mbak Najwa Shihab ini. Mari kita saksikan bersama-sama. Website narasi juga diretas, Ki. Dan yang terakhir itu, yang diretasnya website narasi itu ada pesan, diam atau mati. Diam atau mati. Ini Kiki lagi ngambil-alih narasi loh. Iya, soalnya memang sudah kita diretas, butuh Kiki sih. Wah, Supaya kan nggak disangka-sangka, dia membawa hikmah. aku sebenarnya gini loh Mbak Nana. Aku tuh berapa kali orang coba yang Kiki roasting Najwa Shihab. Aku bukannya nggak berani, bukannya nggak mau ya, tapi aku ngerasa kayaknya Mbak Nana tuh orang yang nggak punya celah. Atau nggak sih, mau siapa juga yang bilang gitu kemarin tuh, Mamat waktu itu. Iya, Aku iya. datang ke tempat Mamat tuh, dia bilang, tapi yang ngomong bukan dia. Iya, Tapi aku pengen merosting karena kayaknya nggak jelas. Gue bilang, mana ada sih orang yang nggak ada celahnya, kan nggak mungkin tahu, Ki. Nggak, aku pikir awalnya Mbak Nana nggak ada celah buat di roasting. Ternyata Ada celah buat diretas. Iya, 37 karyawan narasi, Ki. 37 karyawan narasi. Oke, kamu hati-hati nih, mana handphone kamu. Wah. Masuk sini langsung, oke. Oh iya ya, di depan dipasang chip kayaknya ya, yang masuk ke narasi langsung ke deteksi semua. Aduh, video gue belum gue hapus lagi. Ada video lagi stand up. Oh, iya. Tapi gak pakai baju. 37 karyawan narasi berhasil diretas. 31 kan karyawan, 7 ex karyawan. Wow. Dan website narasi juga diretas, Ki. Dan yang terakhir itu, yang diretasnya website narasi itu ada pesan, diam atau mati. Diam atau mati. Jelas ya apa yang disampaikan oleh Mbak Nana, bahwa ada ancaman serius, ada intimidasi serius kepada Najwa Shihab yang adalah produser dari narasi ini. Diam atau mati. Seolah-olah negara ini bukan negara hukum. Seolah-olah negara ini hanya milik dari segelintir orang. Seolah-olah negara ini bukan negara demokrasi. Inilah hal-hal yang tentunya dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Oknum-oknum yang haus akan kekuasaan. Kita, penggiat media sosial, harus bergandeng tangan, harus lawan akan hal-hal seperti ini. Negara ini bukan milik nenek moyangnya mereka, tetapi negara ini adalah negara Indonesia yang di dalamnya terdiri dari berbagai macam suku, berbagai macam ras, berbagai macam agama, budaya, dan golongan,
dari 280-an juta jiwa lebih rakyat Indonesia. Sudah waktunya bahwa oknum-oknum yang seperti ini harus kita bergandeng tangan dan harus kita lawan. Jangan pernah takut dan jangan pernah mundur dalam menyampaikan kebenaran, dalam mengkanter hal-hal yang hanya mau merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita harus bergandeng tangan dan kita harus lawan oknum-oknum biadab dan brengsek seperti ini. Ayo Samsul, Samsul keluarkan bakatmu, ayo. Aduh Pak, aku ndelok videomu, aku isin dewe Pak. Aku ngelihat video kamu itu malu sendiri Pak. Jujur aja, saya penasaran dengan bagaimana Pak Masinton akan bereaksi setelah melihat ternyata Gibran ketika debat itu cukup punya capability yang baik gitu loh. Bahkan dia sempat kasih counter attack kepada paslon 1 dan paslon 3 gitu loh. Sayanya sih ngerti kalau bapaknya kampanye, punya pasangan yang bapak unggulkan, saya paham. Cuman bagi kami Pak, orang-orang yang belum menentukan pilihan, masih jadi undecided voters, masih punya swing votes gitu Pak, kami ini, kalau saya terutama, menilai pasangan mana yang akan nantinya kita pilih itu bukan hanya dari pasangannya saja, tapi juga orang-orang yang berada di sekitar pasangannya, karena pasangan yang akan dipilih, karena orang-orang di sekitarnya ini dia juga akan mempengaruhi gitu loh, bagaimana nanti capres-cawapres itu akan bekerja kalau terpilih. Kalau seperti ini, sepertinya kan kelihatannya kayak toksik gitu loh. Jadi awalnya mungkin, ya maaf, kalau saya punya simpati, ngelihat ketoksikan Anda, saya sedikit step back, padahal mungkin paslon Anda itu benar-benar punya capability yang baik gitu loh. Jadi buat saya lebih baiklah tebarkan campaign yang positif, tebarkan campaign yang mendamaikan daripada harus nyulut amarah. Apalagi untungnya aja selama ini yang saya lihat yang Anda itu tidak ngambil pusing. Untungnya, kalau ngambil pusing kan repot juga gitu loh. Jadi kita tuh harus grown up lah. Bukan hanya umur yang naik, tapi pikiran juga harus naik kelas. Nggak boleh lah, masa umur sudah naik, tapi pemikiran turun kelas. Ini mungkin adalah pesan penting juga untuk kita semua, kepada para relawan, para pendukung, tim kemenangan dari masing-masing pasangan capres dan cawapres saat ini. Hal hujat menghujat, hal hasut menghasut terkadang akan merugikan kepada pasangan capres dan cawapres Anda sendiri. Karena terus terang, saat ini ada banyak sekali rakyat Indonesia yang belum menentukan pilihannya, yang belum menjatuhkan pilihannya, karena mereka masih mempelajari track record, masih melihat kualitas, masih melihat kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan capres dan cawapres. Dengan demikian, terkadang jika ada relawan atau jika ada pendukung yang saling hasut menghasut, hujat menghujat, itu akan sangat berbahaya, akan berdampak negatif kepada pasangan capres dan cawapres yang didukungnya. Semoga saja para relawan, para pendukung, tim kemenangan dari masing-masing pasangan capres dan cawapres bisa menggunakan cara-cara yang elegan, cara-cara yang bermartabat, cara-cara yang bisa mengedukasi kepada orang-orang yang saat ini belum menjatuhkan pilihan mereka kepada pasangan capres dan cawapres. Tunjukkanlah hal-hal yang positif agar rakyat atau orang-orang yang saat ini belum menjatuhkan pilihannya mereka itu bisa ada hati, bisa ada niat, ada motivasi untuk mendukung pasangan capres dan cawapres yang Anda ungguli saat ini. Jadi stop sudah. Semoga saja di pemilu 2024 ini kita bisa bersama-sama menciptakan pemilu yang berkualitas, pemilu yang bermartabat, dan pemilu yang benar-benar berintegritas, sehingga pasangan capres dan cawapres yang kita ungguli, yang kita dukung pun
jika mereka menang adalah pribadi-pribadi yang menang secara berkualitas, secara bermartabat, dan benar-benar mereka adalah pribadi-pribadi yang berintegritas. Mari kita lanjutkan lagi. Gibran menang telak debat cawapres. Gimana? Banyak warganet yang menilai cawapres Gibran unggul pada debat cawapres kedua karena nggak banyak yang menyangka performa cawapres termuda sepanjang sejarah ini. Pertanyaan mengecoh Gibran pada babak ketiga tentang carbon capture and storage dan juga SGIE digadang-gadang menjadi senjata pamungkas anak muda ini. Permasalahan Gibran ada pada pertanyaan carbon capture and storage buat Pak Mahfud, yaitu pertanyaan yang nggak nyambung dengan tema debat malam itu. Pertanyaan ini lebih cocok disampaikan pada debat keempat karena berhubungan dengan tema lingkungan. Nah, perihal pertanyaan seputar SGIE buat Caimin ternyata berbuah sentimen negatif karena kurang dari 24 jam ada 35.500 mention buat Gibran yang 71%-nya adalah sentimen negatif. Wah, bunuh diri nggak tuh Mas Gibran nyelepet Caimin pakai SGIE. Usut punya usut strategi debat Gibran yang menanyakan istilah sulit mengikuti jejak sang bapak pada saat debat melawan Prabowo di tahun 2014. Bahkan hal ini tuh dikonfirmasi oleh Hasto Kristianto yang merupakan sekjen PDIP yang notabene adalah tim pemenangan bapaknya Gibran 10 tahun lalu. Gimana menurut kalian? Apakah Gibran MVP pada debat cawapres tadi malam? Kita punya program makan siang gratis. Artinya apa? Binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah untuk di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita punya program makan siang gratis. Artinya apa? Binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah untuk di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Dan sekali lagi kita ingin menaikkan rasio pajak sehingga penerimaan negara nanti bisa kita gunakan untuk hilirisasi digital akan kami genjot. Kita akan siapkan program makan siang gratis. Artinya apa? Binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Tapi sekali lagi Pak, program makan siang gratis ini adalah untuk di dalam kebun binatang. Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kalau kita mengintervensi masalah stunting, kita juga harus mengintervensi tempat tinggalnya juga. Kita tidak bisa hanya memberikan gizi tambah. Kalau nggak hilirisasi, ya stunting yang dibahas. Emang stunting itu apa sih? Ini adalah stunting dan ini adalah gizi buruk. Jadi stunting dan gizi buruk itu berbeda ya. Gampangannya, stunting itu adalah ketika pertumbuhan anak itu lambat sehingga tubuhnya itu lebih pendek daripada usianya. Sedangkan kalau gizi buruk itu terlihat kulitnya kering, ototnya mengecil, juga perutnya terlihat buncit. Stunting itu diukur dari perbandingan tinggi badan dengan usia, sedangkan gizi buruk itu diukur dari berat badan. Penyebabnya pun kalau stunting itu disebabkan karena kekurangan zat gizi dalam jangka panjang, terutama di 1000 hari pertama kehidupan anak. Sedangkan kalau gizi buruk itu disebabkan karena kekurangan zat gizi dalam waktu yang biasanya relatif lebih singkat. Jadi kalau stunting itu pemenuhan zat gizinya itu dimulai dari pada saat ibu itu hamil, juga pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan sampai 2 tahun, kemudian juga pemberian MPASI dengan gizi yang seimbang. Nah, WHO itu merekomendasikan 10-15% sumber dari energi itu berasal dari protein untuk menunjang tumbuh kembang, terutama protein hewani seperti daging sapi, daging ayam, ikan tongkol, telur ayam, dan juga susu sapi. Nah, jadi ya bagi-bagi makanannya juga diperhatiin. Kalau mau mencegah stunting, bagi-bagilah protein hewani. Nah, menurut kamu nih debat cawapres kemarin gimana? Coba tulis di kolom komen dan jangan lupa share ke teman kamu. Hari ini ramai di media sosial, banyak sekali netizen rakyat Indonesia yang menggunakan suara dari Gibran Rakabuming Raka dengan makan siang gratis. Mereka kaitkan dengan program makan siang gratis yang dibicarakan oleh Gibran Rakabuming Raka ini.
Jadi dalam cuplikan-cuplikan video tadi kita menyaksikan bersama-sama ada banyak sekali netizen yang sedang duduk makan, lalu mereka menggunakan suara dari Mas Gibran ini. Saya secara pribadi melihat bahwa ini adalah sebuah pernyataan blunder juga yang dilontarkan oleh Gibran Rakabuming Raka, sehingga banyak netizen yang mengatakan bahwa program makan siang gratis itu adalah program malas, program yang tidak akan membawakan dampak positif kepada bangsa dan negara ini. Dengan demikian, kembali lagi kepada masyarakat Indonesia yang mampu untuk menilai, yang mampu untuk melihat apakah program makan siang gratis dan susu gratis yang dicanangkan oleh Bapak Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka ini akan berguna bagi rakyat Indonesia, ataukah ini hanyalah program abal-abal yang hanya mau menggerus dana APBN dan APBD untuk hal-hal yang tidak berguna. Gunakan logika akal sehat kita, mari kita berdiskusi bersama-sama. Apakah program ini akan memajukan bangsa dan negara ini? Ataukah akan ada persoalan-persoalan lain, misalnya tentang korupsi, hanya gara-gara program makan siang gratis ini? Kembali lagi ke rakyat Indonesia yang menentukan jawabannya. Setuju ataukah tidak? Kita punya program makan siang gratis. Artinya apa? Binatangnya kita gemukkan. Artinya apa? Membuka dunia usaha baru. Tapi sekali lagi, Pak, enakan juga makan di rumah ya. Mau lo makan ngantri? Gratis ntar 2024 makan gratis. Ntar lo ngantri jam 12 siang ya, asar baru bisa makan. Program geblek. Program masih makan gratis. Program itu kerjaan. Ya, bikin lapangan kerja, bukan makan gratis. Makan itu di rumah nih makan. Enggak. Enak bangun tidur kita makan. Bini udah masakin. Nah, kalau bangun tidur kita suruh ngantri di lapangan, desek-desekan. Yang ada pingsan. Nongetian. Jokowi harus kalah dalam pemilu 2024. Itulah target saya sebagai warga negara Indonesia. Jika tidak, maka pemimpin-pemimpin berikutnya akan menjadikan ini sebagai contoh. Tidak perlu 32 tahun untuk semena-mena di Indonesia. Cukup 9 tahun 1 bulan. Cukup 9 tahun saja. Cukup 8 tahun saja. Bahkan ada yang mengatakan cukup 5 tahun saja. Tergantung kapan pendukung Jokowi itu mulai bertobat. Itu hitungannya. Tenang Pak Prabowo, saya sudah ada di sini. Semua visi misinya itu punya pemerintah, program pemerintah yang diaku-aku oleh Gibran. Jadi memang tidak punya visi misi. Sebagai contoh, saya bertemu dengan mantan wali kota Surakarta, F.E. Hadi Rudiatmo. Beliau mengatakan tidak ada program asli dari wali kota Surakarta yang sekarang. 17 program proyek di Surakarta itu semuanya dibiayai oleh APBN dan CSR. Tidak ada yang murni asli ide dari seorang Gibran. Nah, artinya memang benar orang ini tidak mempunyai kemampuan, dipaksakan secara instan. Dan ini melecehkan kita sebagai rakyat bahwa kita dipaksa disuguhi calon pemimpin sekualitas ini. Bagaimana bisa dia mengatakan mewakili generasi muda, Gen Z atau milenial, tapi menghadapi publik untuk mengetahui, meneropong visi misinya untuk jadi calon wakil presiden saja dia tidak berani. Dengan berbagai dalih
menghindar terus. Sudah terbukti dia tidak bisa membedakan mana asam sulfat, mana asam folat. Dia tidak mengerti bagaimana balita diberikan susu stroberi yang kadar gulanya tinggi. Ini sudah diprotes oleh ahli gizi. Karena apa? Memang tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Jadi ini bukan tentang anak muda. Benarkah seorang Gibran Raka Buming Raka ini adalah calon pemimpin yang tidak punya kemampuan? Pernyataan yang disampaikan oleh Rudy Skamrin ini adalah sebuah informasi penting untuk kita rakyat Indonesia, untuk kita pelajari bersama-sama. Mari kita lihat track record yang dimiliki oleh Gibran Raka Buming Raka ini. Mari coba kita pelajari bagaimana seorang Gibran Raka Buming Raka yang saat ini bisa menjadi cawapres. Ingat, ada pelanggaran etika berat di Mahkamah Konstitusi saat Gibran Raka Buming Raka ini maju sebagai calon wakil presiden dari Bapak Prabowo Subianto. Dan mungkin ada hal-hal lain yang harus kita pelajari bersama-sama tentang track record dari seorang Gibran Raka Buming Raka ketika menjadi wali kota Solo. Disampaikan oleh Rudy Skamrin tadi bahwa 17 program yang ada di kota Solo adalah program APBN yang semuanya itu dikelola oleh negara, dikelola dari pusat, di bawah pengawasan para menteri. Apakah hanya karena Gibran Raka Buming Raka adalah anak dari seorang presiden, lantas dia menggapai kekuasaan dengan cara-cara yang instan? Kembali lagi ke rakyat Indonesia, kita bersama-sama menilai jika memang benar bahwa seorang Gibran Raka Buming Raka tidak punya kualitas, tidak punya kemampuan untuk menjadi pemimpin nasional, tidak usah pilih, tidak usah kita dukung. Masih ada Anies Rashid Baswedan bersama Muhaimin Iskandar, dan juga ada Ganjar Pranowo bersama Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Jangan kita terprovokasi, jangan kita terbuai dengan cara-cara kampanye yang selama ini seringkali dilakukan oleh Gibran dengan membagi-bagikan amplop. Sebagai rakyat Indonesia, kita harus benar-benar mencari pemimpin yang berkualitas, karena kita mau mencari seorang pemimpin untuk mengayomi bangsa ini dari periode 2024 sampai 2029. 5 tahun adalah waktu yang amat dan sangat panjang. Dengan demikian, kita harus benar-benar memilih pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang punya intelektualitas, pemimpin yang punya keberanian, pemimpin yang memang benar-benar mampu untuk mengayomi bangsa ini. Saya rasa dari seluruh kandidat yang tampil tadi, yang bicara dengan bahasa rakyat yang bisa dipahami oleh kita semua adalah Pak Mahfud MD. Panjang. Beliau tidak bicara dengan muluk-muluk, beliau tidak bicara dengan bahasa yang sulit dimengerti, tapi beliau bicara karena pengalaman panjang beliau di pemerintahan membuat beliau paham bahwa saat bicara tentang perut rakyat, bicara tentang ekonomi rakyat juga harus dengan kosakata rakyat. Maka Pak Mahfud menjelaskan dengan tegas tadi bahwa pasangan kita Pak Ganjar dan Pak Mahfud saat hari ini kita punya komitmen untuk memberantas korupsi, tidak boleh ada lagi maling, tidak boleh ada lagi kebocoran-kebocoran anggaran. Ganjar Mahfud bisa menyediakan 17 juta lapangan kerja, bisa menyediakan puluhan ribu sekolah dan puskesmas. Dan oleh karena itu, dengan ketegasan sikap itu, hanya Pak Ganjar, Pak Mahfud yang siap menjamin bahwa kita bisa menyediakan tidak hanya makan siang untuk rakyat, tapi rakyat bisa beli sendiri, makan paginya, makan malamnya, makan sorenya. Karena korupsi disikat. Pak Mahfud paling clear dalam hal ini. Bu, ini lagi apa?
kan kurang kalau petani yang melaksanakan. Biasanya kan akhirnya ubah pupuk memang seperti biasanya sih jadi mereka itu gak uji tahu. Benar Ibu? Iya, dengan petani kumpul dari sehingga koperasi. Kenapa koperasi ini menjaga gitu? Ini sinten tinggal petani utang itu bayar kata yarnen, makanya gapai di bolse lagi dibayar atau kita berkerja di koperasi. Pak, ini sangat punten. Yun bantuan sih. Kulon itu duwe konco. Ini tuh mulai gawe baju enten sing gawe omah. Rasane pas lagi selirat terbentuk gini wangi. Ayo tak omong gesek niku sing seneng banget. Dul kowe duwe program sibel apa orang. Mene malah itu enggak Mas? Kalau dari CSR Mas. Bisa. Bapak Ibu matur nuwun nggih. Tak dongake sehat kabeh nggih. Oke. Capul bojone. Oh, bakal mangkok. Nggih, Mbah. Nggih. Jujur, satu hal yang saya suka dari seorang Ganjar Pranowo adalah pribadinya yang merakyat. Tidak dibuat-buat. Secara natural, kita bisa melihat bersama-sama bagaimana kedekatan yang dijalin oleh seorang Ganjar Pranowo bersama rakyatnya. Di mana saja, Ganjar terkenal dengan sosoknya yang humble, yang ramah, mudah senyum. Mungkin ini adalah salah satu aspek yang membuat rakyat itu dekat dengan Ganjar Pranowo ini. Semoga saja calon pemimpin kita ke depan adalah pribadi-pribadi yang memang dekat dengan rakyat. Karena itu adalah impian kita semua. Kita tidak mau memilih pemimpin yang jaga jarak antara pemimpin dengan rakyat. Tetapi kita berkehendak agar seorang pemimpin itu harus berada di tengah-tengah rakyat, menjadi pelayan rakyat. Itu adalah impian kita. Dengan demikian, semoga saja cuplikan-cuplikan video dari awal sampai akhir ini bisa berguna bagi kita semua, bisa menambah hal-hal baru dalam dunia politik, dan mungkin bisa mengetuk pintu hati kita dari 3 pasangan capres dan cawapres ini, siapa kira-kira yang layak kita dukung. Keputusan itu ada di pribadi kita masing-masing. Tak ada seorang pun yang bisa mengatur kita, tak ada seorang pun yang bisa memaksakan kita untuk memilih Anies Rashid Baswedan atau Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo. Tetapi kita memilih pemimpin atas dasar suara hati kita, atas dasar karena kita memang benar-benar sudah mengetahui track recordnya mereka, sudah mengetahui kemampuannya mereka dan kualitasnya mereka untuk menjadi pemimpin di bangsa ini. Mari, tak bosan-bosan saya mengajak kepada pemirsa sekalian bahwa kita berjuang bersama-sama, kita sukseskan pemilu 2024 dengan suasana yang aman, yang damai, yang kondusif, tidak ada perpecah belahan, tidak ada pertumpahan darah di antara sesama anak bangsa. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur, saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua. Tetaplah semangat dan jangan lupa untuk selalu berpikir waras.